Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang yang Abian Basi, Kamis 29 September 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Semalam boleh kami lalui dengan baik, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menikmati hari-Mu yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yosua 5 ayat 14b yang demikian firman-Nya. Sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Kemudian yang kedua di dalam Lukas 22 ayat 41b sampai 43 yang demikian. Yesus berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemimpin yang membawa pembaharuan. Di dalam kitab Yosua 5 ayat 14b dikatakan, sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yosua diceritakan tentang persoalan besar yang dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin yang baru di tengah bangsa Israel. Meski berada dalam masalah besar, Yosua tidak berkecil hati dan tidak takut. Mata rohaninya tetap tertuju kepada Tuhan. Saat berada di dekat Yeriko, Yosua justru mengalami perkara-perkara yang ajaib, di mana ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba? Yosua belajar untuk peka akan suara Tuhan, dan ia juga belajar taat melakukan kehendaknya. Ketika Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, janji Tuhan itu pun digenapinya. Yeriko akhirnya dapat ditaklukkan, artinya kemenangan besar menjadi milik Yosua dan bangsa Israel. Yosua sebagai pemimpin menyadari dengan benar bahwa apa yang dilakukan bangsanya itu tidak berkenan kepada Allah, sehingga ia memberikan pernyataan yang tegas kepada bangsa Israel untuk memilih siapa yang harus mereka sembah. Akhirnya bangsa Israel dengan tegas memutuskan bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Allah. Kriteria apakah yang dimiliki oleh Yosua sebagai pemimpin sehingga ia membawa pembaharuan bagi keluarga dan bangsanya? Yang pertama adalah sikap pemimpin yang takut akan Tuhan, yang percaya sungguh kepada Allah.
Yosua membawa persoalan bangsa Israel itu di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa Yosua adalah orang yang takut akan Allah, rendah hati dan taat kepada Allah. Yang kedua adalah selalu mengingat akan karya dan perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel akan kasih Allah. Jangan lupa apa yang Allah berbuat. Hal ini menunjukkan bahwa Yosua adalah seorang pemimpin, seorang kepala keluarga yang dekat dengan Tuhan dan mencintai firman. Dan yang ketiga adalah berani menyatakan yang benar dan tegas untuk tidak kompromi dengan dosa. Yosua sebagai pemimpin atau kepala keluarga tahu benar akan pentingnya menyatakan kebenaran dan tidak ada kesempatan untuk kompromi dengan dosa. Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang keempat, memiliki ketetapan hati yang benar dan berkenan kepada Allah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pemahaman dan pengalaman Yosua atas perbuatan dan karya Allah membuat Yosua terkagum akan Allah, sehingga Yosua membawa keluarga dan bangsanya menyatakan imannya kepada Tuhan. Bacaan yang kedua di dalam Lukas 22 ayat 41b sampai 43. Yesus berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadilah kehendak-Mu. Doa ini diucapkan Tuhan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani. Malam sebelum ditangkap, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Penderitaan atau kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Cawan adalah simbol penderitaan yang akan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa Ia akan disalibkan. Ia ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Rasa takutnya terlihat oleh peluh yang bertetesan seperti darah yang jatuh ke tanah. Ia menanggung penderitaan yang semestinya bukan ia alami, tetapi dia harus alami demi menyelesaikan karya penyelamatan. Di tengah ketakutannya, Yesus tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ia sungguh taat untuk memenuhi kehendak Bapanya. Hal ini menjadi teladan bagi kita, supaya di dalam doa janganlah memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga kita memiliki iman percaya yang benar. Firman Tuhan mengatakan Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu. Allah memberikan kekuatan, keberanian, ketenangan dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Jika kita hidup menurut kehendak Allah, maka kita akan semakin diberkati. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini.
Ajarlah kami Tuhan untuk hidup taat dan setia akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami ketika kami menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami senantiasa bersyukur dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami, dan biarlah Tuhan yang senantiasa beserta akan kami. Biarlah kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan yang kami lakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.